Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini, yang bakal ngebawain cerita Shadow Garden Apocrypha dulu, atau ya cheat yang balik ke masa lalu. Ya, sebenarnya sih dari kemarin ya gue pengen bawain cerita ini gitu loh, karena ya jujur aja buat chapter 3 ini tuh gelo banget sih, bagus baco. Tapi ya gara-gara minggu kemarin gue sempat liburan dulu, terus juga ada konten Ageki, ya gue baru bisa bawain cerita ini sekarang lah, karena ya bikin skripnya juga agak-agak susah nih buat chapter 3 kali ini gitu loh. Dan ya kalau lo belum nonton video-video sebelumnya dulu soal cheat yang balik ke masa lalu atau ya Shadow Garden Apocrypha, lo bisa nonton video sebelumnya dulu tuh cok, atau ya lo bisa langsung cek deskripsi, di situ ada playlist dari ya playlist rangkuman Shadow Garden Apocrypha ini gitu loh, biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. 我らはシャドウガーデン。 影に潜み影を狩る者 Nah, cerita di chapter sebelumnya ya kan, di chapter 2 itu kan Alpha sama yang lainnya pengen masukin Alexia sama Beta tuh ke dalam penjara, gara-gara ya mereka berdua tuh masuk mode demon tuh. Tapi Alpha sama yang lainnya itu malah kaget banget karena ya Gamma itu kondisinya udah balik normal, udah nggak masuk mode demon lagi gitu loh. Terus penjara yang ngurung Gamma itu juga udah jebol, dan rantai yang ngikat Gamma juga udah rusak gitu loh. Dan mereka itu juga ngeliat Yukime yang udah nggak sadar gitu kan pas ngejagain penjaranya Gamma itu. Awalnya ya mereka kira Yukime itu mati gitu loh, tapi ya pas dicek sama Victoria, Yukime masih hidup. Cuma ya mereka tahu nih kalau Yukime bukan ketiduran, tapi emang sengaja dibuat pingsan. Dan di situ Alpha sama yang lainnya itu kan ribut tuh ya, gara-gara ya Gamma itulah, dan itu ngebuat Gamma yang ketiduran jadi kebangun. Cuma ya Gamma yang nggak tahu apa-apa ya kan, dia cuma bisa pelangap longo doang di situ karena ya dia nggak inget apa-apa gitu loh pas masuk mode demon sebelumnya. Dan ya udah sama Alpha diceritain tuh kan apa yang terjadi pas Gamma masuk mode demon itu, yang ngebuat Gamma jadi kayak ngerasa bersalah banget lah. Karena yang kita omongin kan ini Gamma gitu loh, sampai ya Gamma itu harus ditenangin tuh sama yang lainnya gitu loh. Dan apa yang dibilang Alpha soal Gamma tuh yang merasa jadi beban di Seven Shadow, bahkan di Shadow Garden karena ya jadi yang terlemah, ya itu benar gitu loh. Gamma ngomong ke Alpha sama yang lainnya kalau dia emang benar-benar punya perasaan kayak gitu loh. Dia punya perasaan kalau dia ini yang terlemah, dia ini cuma beban gitu loh. Tapi ya dia nggak nyangka kalau perasaannya itu malah yang nge-trigger mode demonnya itu. Nah di situ Alpha nanyain kan apa yang dialami Gamma tuh sebelumnya sampai Gamma ngerasa kayak gitu, karena ya nggak mungkin aja cuma gara-gara hal itu doang gitu loh, pasti ada penyebab lainnya lah, ada triggernya gitu loh, yang diceritain lah sama Gamma. Kalau sebelumnya yang ada di chapter 1 itu kan Gamma sama Alpha kan mencar tuh, yang ya pas lagi ribut sama Diabolos, Chat itu keserap sama si Diabolos, Gamma sama Alpha mencar tuh. Alpha itu bareng sama Alexia, Beta, Epsilon, Ita, terus Duet, Pente sama Olivier. Sedangkan Gamma itu bareng sama Zeta, Delta, terus Freya sama Tessera. Nah, Tessera ini leluhurnya Delta yang secara fisik ya plek-ketiplek lah sama Delta, tapi ya sifatnya sangat bertolak belakang ya. Delta itu kan barbar banget ya, kalau Tessera itu kayak kalem, tenang gitu loh, macam Zeta gitulah. Cuma ya sama sih kayak Delta, sama-sama nggak punya otak sebenarnya. Nah, rombongannya Freya itu kan kabur lewat jalur gunung tuh, dan mereka di situ ketemu sama pasukan vampir yang mereka berantemin lah. Dan Freya itu kan yang ngasih komando, tapi ya dia malah pusing sendiri gara-gara Delta. Ya emang banyak vampir yang mati gitu loh, tapi ya Delta geraknya kan nggak sesuai sama strategi yang dikasih sama Freya gitu loh. Ditambah Gamma yang disuruh sama Freya buat ngelawan vampir, serangannya malah ngasal semua gitu loh, nggak ada satupun yang kena, miss semua serangannya Gamma. Malah ya serangannya Gamma itu hampir aja gitu loh kena ke Zeta yang spontan diketawain sama si vampir. Dan Freya yang kayak udah capek banget ya ngeliat Gamma kayak gitu, langsung aja lah ngebunuh vampir yang dilawan Gamma itu tanpa ya kesusahan sama sekali gitu loh, yang nandain ya kalau Freya itu emang punya power yang mendekati atau bahkan ya sama kayak Shadow Garden, karena ya bisa langsung jebret aja gitu loh si siapa nih Freya ini gitu. Nah di situ Gamma minta maaf tuh kan, tapi ya Freya nenangin Gamma dan bilang ya harusnya dia yang minta maaf karena ya dia ngasih perintah tanpa tahu nih orang di partinya itu kayak apa. Makanya ya Freya sekarang cuma ngasih perintah untuk kerja sendiri-sendiri aja. Udah lu pada kerja sendiri-sendiri aja, tanggung jawab lu ya diri lu sendiri yang nanggung gitu loh, kecuali Gamma. Freya ngasih perintah ke Gamma buat nggak usah ikut nyerang, tapi Freya janji kalau dia bakal ngejagain Gamma. Dan Gamma itu malah panik di situ kan, dia pengen protes tuh, tapi ya Freya langsung motong. Hal terbaik yang bisa lu lakuin sekarang ya diem, yang spontan. Gamma shock banget, dia benar-benar ngerasa ketampar gitu loh sama omongannya Freya itu. Walaupun ya dia sadar apa yang diomongin Freya ya benar, tanpa Mitsugoshi ya Gamma bukan apa-apa kok di Shadow Garden gitu loh. Dan Gamma terus kepikiran tuh kan, sampai ya palanya tuh sakit banget, dan akhirnya
akhirnya ya dia pingsan lah tuh pas perjalanan menuju markas para pahlawan. Nah, pas Alpha dengar ceritanya Gamma itu, dia paham nih kalau mode demon itu bisa terjadi karena perasaan negatif yang sangat kuat di dalam hati. Tapi di situ Gamma ngerasa kayak ada yang ngeganjel nih, dia ngerasa ada yang beda gitu loh di badannya. Yang pas Alpha tanyain apa ya kan, tanpa ragu Gamma masuk ke mode demonnya yang spontan, semua orang langsung ambil posisi siap tempur kan, suasana jadi tegang lagi tuh di situ, dan itu malah bikin Gamma panik tuh, dan dia jelasin kan kalau dia itu nggak apa-apa, dia masih sadar kok, pikirannya masih jernih, dan ya gara-gara Gamma yang masuk mode demon sebelumnya tuh yang hilang kendali, sekarang Gamma ya jadi bisa masuk mode demon dengan sesuka hatinya. Nah, pas suasana udah chill lagi, Gamma di situ bangga banget kan sama kekuatan barunya tuh, dia sampai pamer kekuatan lah di situ. Tapi ya karena yang kita omongin Gamma, ya jelas lah ya dia langsung kepleset tuh pas pamer kekuatan, dan untungnya Gamma nggak bawa pedang. Kalau dia bawa pedang udah pasti bakal ada korban. Makanya Alpha di situ langsung ngelarang Gamma tuh buat pakai mode demonnya, yang langsung diprotes kan sama Gamma karena ya, wah ini kekuatan baru nih, kekuatan OP tuh. Tapi Alpha negesin kalau mereka belum paham nih sama kekuatan demon yang didapat Gamma itu seperti apa. Lagian ya yang mereka butuhin dari Gamma ya bukan powernya kok, tapi skill dagang dan diplomatnya. Makanya Alpha nyuruh Gamma buat nyari duit dan negosiasi sama orang-orang lokal, karena ya mereka kan emang butuh markas terpisah nih yang stabil buat ngelawan Diabolos dan ngebangkitin Cid. Dan orang yang paling cocok buat tugas begitu ya Gamma doang. Dan denger omongannya Alpha, Gamma langsung kepincut tuh kan, gak ragu dia buat nerima perintahnya Alpha itu. Yang iya gimana ya, yang kita omongin kan Gamma ya yang di otaknya cuma duit sama Cid doang nih. Tapi di situ Alpha juga negesin sih ke Gamma kalau kepepet ya boleh kok make mode demonnya itu, asalkan kepepet. Walaupun ya dalam hati Alpha sebenarnya ragu gitu loh, tapi ya karena mereka lagi ada di tempat yang asing, yang antah berantah, ya mereka emang butuh kekuatan tambahan gitu, walaupun itu beresiko. Di lain tempat, Rose sama Olivier lagi nugas tuh jagain Alexia sama Beta yang di penjara. Alexia sama Beta itu masih masuk ke mode demonnya ya, dan tangan mereka itu juga masih diborgol tuh, borgolnya tebal banget lah, macam borgol di One Piece gitu. Jadi wah susah lah kalau buat ngancurin borgol itu. Dan ya setelah beberapa jam tugasnya Rose sama Olivier digantiin tuh sama Sarasa dan Victoria. Yang pas Rose sama Olivier balik ke pos, Freya itu nanyain kan kondisi Alexia Beta, yang dijelasin lah sama mereka kalau Alexia Beta masih tepar dan masih masuk ke mode demonnya. Sedangkan Yukime yang dari tadi tepar akhirnya bangun juga tuh. Dia sempat pelangap-pelongo dulu, tapi ya pas nyawanya udah kumpul dia langsung minta maaf tuh, karena ya dia nggak tahu nih kapan dia pingsan dan apa yang terjadi abis itu gitu loh. Bahkan ya dia aja nggak tahu gitu loh apa yang bikin dia pingsan, dia benar-benar nggak tahu. Tapi ya Alpha sama sekali tidak mempermasalahkan itu. Lagian ya nggak ada korban jiwa juga atau yang terluka. Jadi ya buat apa gitu loh dipermasalahin, malah justru Alpha itu dapat petunjuk kalau penjara dan rantai yang mengikat Gamma itu rusak dari luar, yang artinya bukan Gamma yang ngerusak tapi orang dari luar. Dan Alpha menduga pelakunya kemungkinan orang yang lagi jaga saat itu. Nah, semua orang yang sebelumnya nggak ikut misi ngeburu vampir itu ngejelasin kan apa yang mereka lakuin pas Gamma di penjara itu. Dan pas mereka lagi diskusi itu, siapa dalangnya kan, siapa nih impostornya, metodenya gimana, tujuannya apa, tiba-tiba Nona itu nyeletuk kalau pelakunya pasti orang dari masa depan, yang spontan langsung diceletukin kan sama duet. Biar Nuna itu nggak asal nuduh, Nuna kan jadinya kebiasaan baca manhwa nih, Nona itu nggak asal nuduh gitu loh. Tapi ya Nona udah kepalang emosi tuh, bahkan dia sampai ngungkit soal kematian Rogue gara-gara orang-orang dari masa depan. Lebih tepatnya sih ya gara-gara Alexia yang masuk mode demon dan ngancurin Goa, yang ngebuat Rogue itu ketimpa reruntuhan. Ya walaupun belum jelas sih statusnya Rogue itu beneran mati atau enggak, yang jelas ya ini penjelasannya ada di chapter 2 sebelumnya tuh. Nah, Nona itu kan emang temennya Rogue tuh dari sebelum masuk ke pasukan pahlawan. Bahkan ya mereka juga berasal dari kerajaan yang sama, desa yang sama. Ya intinya mereka itu emang bestie banget lah. Dan Nona masih belum bisa nerima tuh kematian dari Rogue. Makanya di situ dia ngedumel lah ya terus. Dan yang lainnya cuma bisa dengerin doang. Sampai ya akhirnya Freya nyeletuk kalau dia bakal ngebuat tim yang berisi orang dari masa depan dan masa kini, yang tujuannya buat ngawasin satu sama lain. Ya Freya sadar kalau buat kasus begini nggak boleh gitu loh punya pandangan subjektif, harus objektif. Tapi masalahnya nggak mungkin orang-orang itu pada objektif, pasti bakal ada perasaan pribadi gitu loh. Maksudnya ya ini bukan karena romantis ya, tapi karena mereka saling kenal gitu kan. Pandangannya ya bakal lebih condong ke satu sisi gitu loh. Contohnya ya kayak Nona ke Rogue, makanya Freya ngasih perintah begitu. Dan Freya juga ngelarang mereka tuh buat pergi sendirian. Minimal kalau mau pergi-pergi tuh berdua lah, selama pelaku yang mereka cari itu belum ketemu. Yang jelas Nona nggak setuju di situ dong. Balik lagi, Nona masih
nyampurin perasaan pribadinya di situ. Dan untungnya Freya itu orangnya kalem gitu loh. Dia masih nyoba jelasin pelan-pelan lah ke Nona yang emang kayak apa ya, udah emosi banget lah. Dan Lily di situ juga minta Nona tuh buat nenangin diri dan saling percaya satu sama lain. Lily juga ngomong dia itu percaya tuh emosi mereka nanti bakal padam sendiri. Nah, lu bingung kan? Tenang, bukan lu doang kok yang bingung, tapi Alpha, Freya sama yang lainnya juga bingung nih sama omongannya Lily ini. Bahkan ya Lily di situ terus ngoceh yang isi pikirannya tuh bisa dibilang positif tapi bisa dibilang agak-agak ngawur sih ya, karena saking positifnya kayak ngehalu gitu. Karena yang ngomongnya saling percaya satu sama lain lah, kalau kita bersama pasti kita bisa lah ya. Intinya sih kayak omongannya Lily itu nakama power lah ya. Tapi kan yang jadi masalah ini impostornya nggak tahu siapa nih. Udah gitu ya ada pengkhianat juga. Ya gimana mereka bisa saling percaya, cok? Ya jelas lah Zeta di situ gedek ya kan sama kenaifannya Lily tuh. Bahkan ya dia nggak percaya kalau Lily itu leluhurnya gitu loh. Dan dalam hati Zeta berharap Cid cepet-cepet balik lah dan ngelurusin semuanya gitu loh. Yang pas gue baca bagian ini sih bukannya ngelurusin malah bisa tambah buradul ya kalau Cid ikutan. Nah di situ tiba-tiba Zeta ngerasa sakit kepala tuh kan gara-gara ya denger bacotan-bacotan Lily tuh. Dan yang lainnya bisa ngelihat matanya Zeta itu udah mulai berubah warna. Dan Zeta tahu nih kalau dia bakal dipaksa masuk mode demonnya. Karena apa yang dia rasain sekarang ya sama kayak apa yang dijelasin Gamma sebelumnya. Apalagi Zeta juga sadar nih yang jadi pemicunya itu ya Lily gitu loh. Karena ya gara-gara Lily kan dia jadi ngerasa kayak gitu. Makanya di situ Zeta mending ngejauh lah dari Lily dan cabut tuh dari situ sebelum dia masuk ke mode demonnya dan ngebuat kekacauan. Nah yang lain itu kan pada panik tuh ya pas Zeta cabut tuh. Mereka pengen nyoba ngejar Zeta tapi ya langsung ditahan sama Alpha yang ngasih tahu kalau Zeta emang sengaja ngejauh sebelum masuk ke mode demonnya. Dan yang sadar kalau Lily yang jadi pemicu dari perubahannya Zeta itu cuma Alpha sama Freya doang. Makanya ya Freya minta maaf di situ soalnya ya dia kan nggak bisa ngeberhentiin Lily yang ngoceh terus tuh tadi. Tapi ya Alpha itu sama sekali nggak masalah kok karena ya sudut pandangnya Zeta sama Lily itu emang beda banget gitu. Jadi ya wajar lah kalau ada perbedaan pendapat. Cuma ya Alpha nggak nyangka aja kalau itu sampai bisa memicu mode demonnya Zeta. Nah Olivier yang dari tadi diem ya cuma dengerin doang itu mulai ngomong tuh kalau dia nggak peduli sama yang lainnya. Dia bakal ngelakuin apa yang dia mau, bodo amat lah sama omongan Freya yang bakal nugasin berdua lah minimal dan lain-lain. Bodo amat, dia bakal ngelakuin apa yang dia suka aja, bodo amat sama kerjasama. Dia nggak suka harus bekerja sama dengan orang lain ya. Olivier ngomong gitu dan abis ngomong gitu Olivier cabut tuh. Tapi ya ditahan dulu tuh sama Freya yang negesin soal aturannya. Tapi yang nggak didengar sama Olivier yang ya langsung cabut aja lah, nggak peduli dia, bodo amat Freya ngoceh apa. Nah habis itu ceritanya loncat tuh ke Olivier yang baru aja balikan ke rumahnya setelah ya dia jalan-jalan sebentar lah. Tapi pas dia baru aja buka pintu dia malah ngeliat Epsilon sama Gamma yang lagi sibuk maksa Eta buat ganti baju. Dan ya lu bisa lihat lah ekspresinya Eta itu kayak kepaksa banget. Dan wajar lah ya Olivier di situ nanya lu pada ngapain cok di rumah orang. Tapi ya Epsilon itu malah ngikutin omongannya Olivier ke Freya sebelumnya tuh yang bilang ya dia nggak peduli sama orang lain dan dia cuma mau ngelakuin apa yang dia pengen aja. Dengan kata lain ya suka-suka gua lah, gua mau ngapain kek. Cuma ya ini Epsilon agak gak ngotak aja sih, main masuk ke rumah orang aja gitu loh, kagak izin kagak apa, nyelonong bae. Jadi ya wajar aja ya Olivier ngusir mereka tuh. Cuma ya pas itu Epsilon yang agak jauh dari Olivier aja itu bisa nyium bau badannya Olivier tuh. Dan apakah itu bau waifu? Oh tidak, itu bau apek cowok. Sampai ya Epsilon aja ngomong badan lu bau banget. Dan buat pertama kalinya ekspresi Olivier di situ berubah tuh, dia kayak ngerasa tersinggung gitu kan. Dan Epsilon itu kaget banget pas tahu kalau Olivier aja nggak ingat gitu loh kapan terakhir dia mandi sama ganti baju. Yang spontan Epsilon langsung nyuruh Gamma buat nahan Olivier. Ya jelas lah Olivier berontak kan, tapi karena Gamma masuk mode demonnya buat nahan Olivier, ya jelas lah usaha Olivier jadi sia-sia di situ. Dan kelar ngeberesin sama ngedandanin Olivier, Epsilon kecapean banget tuh ya gara-gara ya Olivier berontak mulu. Makanya ya Epsilon ngomong dia kayak ngerasa punya ade baru aja nih. Yang jelas lah dibantah ya sama Olivier. Ogah banget dia jadi adenya Epsilon lagi nih ya, dia juga udah nggak punya keluarga. Dan ya udah abis ngomong begitu Olivier cabut tuh. Bahkan ya dia nolak ajakannya Epsilon buat minum-minum. Nah Gamma itu kayak ngerasa nggak enak kan ke Olivier. Bahkan ya dia sampai kayak agak merasa bersalah lah karena ngungkit-ngungkit soal keluarganya Olivier. Tapi ya Epsilon nggak, malahan ya Epsilon itu ngomong Shadow juga bakal ngelakuin hal yang sama kok. Makanya ya Epsilon percaya menerima perasaan pahit dan dengerin perasaan orang lain juga bagian dari keluarga. Dan alasan Epsilon ada di rumah Olivier pas itu karena ya dia ngerasa Olivier sama Eta itu mirip gitu loh. Makanya ya dia nggak ada masalah pas dapat tugas ngejagain Olivier. Jadi ya Epsilon bukan main nyelonong masuk aja gitu loh, dia udah dapat izin kok, tapi izinnya dari Freya bukan dari yang punya rumah.
Nah, beberapa hari kemudian, Alpha itu lagi ngecek tuh kan rencana mereka ke depannya, dan di situ juga ada Epsilon yang lagi nyisirin rambutnya Olivier tuh, yang walaupun Olivier nolak tetap aja dipaksa sama Epsilon, yang jadinya ya Epsilon debat tuh kan sama Olivier, tapi ya posisinya tetap Epsilon nyisirin rambutnya Olivier sambil debat. Dan ya Alpha itu sama sekali nggak ada masalah tuh kan ngelihat hal itu, tapi pas dia lagi mikirin rencananya itu tiba-tiba palanya sakit banget dan waktu kembali mundur. Lebih tepatnya waktunya mundur pas Victoria sama Sarasa lagi gantiin Rose sama Olivier buat ngejagain Alexia Beta. Dan Alpha di situ langsung sadar tuh kalau waktu mundur lagi. Dia juga udah menduga pasti ada yang nggak beres nih. Cuma ya dia belum tahu apa yang jadi pemicu time loop kali ini. Makanya ya Alpha sengaja tuh nggak bilang ke siapa-siapa soal time loop barusan dan mutusin buat ngelakuin hal yang sama kayak sebelumnya. Dan semuanya itu berjalan normal tuh sampai ke waktu Epsilon nyisirin rambutnya Olivier. Dan di situ Alpha udah was-was banget tuh, tapi ya dia sama sekali nggak ngerasain ada yang janggal atau ada sesuatu yang beda gitu loh. Sampai tiba-tiba Sarasa datang, dia panik banget kan ngasih tahu ke Alpha, Epsilon sama Olivier kalau Alexia dan Beta kabur dari penjara. Yang spontan semuanya kaget dan langsung lari ke TKP. Dan yang OTW itu nggak cuma mereka doang ya, hampir semua orang ikut kecuali Delta sama Tessera yang nggak ikut tuh. Mereka berdua itu ya lagi asik hunting lah ya. Ya biasa lah ya yang kita omongin kan Delta nih. Nah, pas semua orang itu udah sampai tuh ya di TKP, mereka bisa ngeliat tuh penjaranya Alexia sama Beta itu kosong melompong. Pintu penjaranya dibuka dari luar. Terus borgol yang ngikat Beta itu hancur dan borgol yang ngikat Alexia dibuka pakai kunci. Yang artinya emang benar ada impostor di antara mereka. Tapi siapa? Ini petunjuknya nggak ada sama sekali nih. Lah gara-gara kejadian Gamma sebelumnya aja kan keamanan itu jadi dijaga ketat tuh. Jadi ya nggak mungkin lah bisa ada yang nerobos tanpa ketahuan sama sekali. Freya udah ngatur skenario yang bener-bener nggak ada celah lah menurut dirinya. Cuma mereka akhirnya sadar nih kalau impostornya kan nggak harus satu, bisa lebih. Artinya ya emang udah ada kelompoknya lah. Tapi ya sebatas itu doang yang mereka tahu kelompoknya gimana, siapa aja, dalangnya siapa, metodenya gimana, tujuannya apa. Ya mereka benar-benar nggak ada clue, mereka nggak tahu gitu loh. Dan menurut lo siapa nih cu? Impostornya, dalangnya siapa? Coba tulis di kolom komen. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih cu menurut lo soal cerita Shadow Garden Apocrypha chapter 3 part 1 kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komen. Dan ya buat part 2-nya nanti yang chapter 3 ini kemungkinan bakal antara hari Jumat atau ya hari Sabtu lah. Paling cepat sih hari Jumat ya. Semoga bisa gue upload hari Jumat. Karena ya sebelum hari Jumat ada konten Nageki dulu nih yang harus gue push ya. Gitu. Jadi ya kemungkinan bakal hari Jumat atau hari Sabtu lah. Baru gue bisa lanjut Shadow Garden Apocrypha ya chapter 3 part 2 itu. Dan seperti biasa ya sebelum mengakhiri video ini gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Terutama di video ya Shadow Garden Apocrypha lah ya. Yang pertama ada dari Tegar Aditya. Kapan Kagegetsu Chronicles atau Retsuden dilanjutkan? Nantilah ya, nggak tahu kapannya. Yang jelas pasti bakal gue lanjut kok. Apalagi ya kalau tiba-tiba movie-nya keluar kan, wah udah jelas tuh bakal gue push tuh konten Kage no Jutsu Rekusa yang emang udah gue keep sih. Jujur aja konten Kagegetsu tuh ada banyak yang udah gue keep ya, tinggal diupload sebenarnya. Cuma ya udah nanti aja lah ya. Kalau itu nunggu Kagegetsu naik lagi, kecuali ya buat kasus Apocrypha ini beda banget. Kalau Shadow Garden Apocrypha kan ya gue suka banget lah sama ceritanya, makanya udah kayak udahlah bodo amat lah ya sama berapa view-nya, udah gue nothing tulus aja lah kalau Shadow Garden Apocrypha. Karena ya emang jujur karena suka aja gitu loh gue ngebahasnya, dan ya sama ceritanya udah sebatas itu aja sih kalau Apocrypha. Kalau Retsuden ya nantilah, pasti bakal gue lanjut kok, tenang aja. Terus kedua ada dari Charles Uriel. Beta adalah contoh wibu kalau punya kekuatan. Ya nggak salah sih ya. Beta kan kekuatannya itu mewujudkan apa yang dia halusinasikan ya. Jadi ya pasti kalau wibu-wibu yang punya kekuatan begitu ya para waifunya tiba-tiba push pada apa ya, pada dibuat nyata, walaupun ya sebenarnya itu hanya ilusi semata, anjay. Ketiga ada dari Jaka. Bang, tolong bahas Sigma sama Iota dari game Shadow Garden. Sebenarnya Iota sama Sigma sih bukan dari game Shadow Garden doang sih. Di LN juga udah disebutin soal Sigma sama Iota. Cuma untuk pembahasan detail soal Sigma dan Iota ya baru di dalam gamenya doang. Kalau di dalam novelnya ya belum ada penjelasan ya. Biasalah autor cari cuan. Beberapa plot-plot yang bisa dibilang plot hole ya ditutup di dalam game, bangke juga emang.
Dan terakhir ada dari Mirza Nurhali. Sayangnya Abang Juni kita dibuat mokat sih. Aduh, iyalah. Cheat harus dibuat mokat kalau ceritanya mau jalan. Soalnya ya, kalau ada cheat ya ceritanya langsung kelar aja. Contohnya ya pas kasus vampir tuh ya, yang arc vampir kota tanpa hukum ya. Itu kan langsung kelar gara-gara cheat ikut terlibat. Kalau cheat nggak ikut terlibat mah, iya ceritanya nggak bakal langsung kelar. Atau ya yang di kerajaan Oriana itu kelar juga gara-gara cheat datang kan. Kalau ya cheat nggak datang ya udah gitu loh. Itu kerajaan Oriana mungkin udah porak-poranda di situ. Dan ya masih banyak lagi lah kejadian yang harusnya bisa panjang mati kan kelar cuma gara-gara kedatangan cheat doang. Ya begitulah, makanya ya sengaja Abang Juni kita dibuat mokat. Dan ya itulah untuk beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lo juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan tidak penting lo pada, lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama video kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gue gak maksa, lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.